kami menghadap-Mu, kami umat milik dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu, nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-25. Lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita sungguh diingatkan kembali untuk semakin menyadari betapa Allah berbelas kasih kepada kita. Dan karena itu kita dituntut pula untuk sungguh dapat berbelas kasih dalam kehidupan kita terhadap sesama kita. Pada kesempatan ini kita juga mendoakan untuk keselamatan saudara-saudari kita yang telah meninggal, yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Bapak Audi Armi Intan, Bapak Antonius Ianto Ricarno Tunggala, anak Rusel dan Rian, Bapak Ionan Widianto, Bapak Oi Tek Hong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Ibu Lina Cendrawasi, Ibu Tan Siu Eng, Ibu Sieni Wifari. Agar layak dan pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu memerhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau adalah Putra Allah yang datang ke dunia membawa keadilan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memerhatikan kami semua secara sama tanpa membeda-bedakan derajat, pangkat maupun kedudukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami
memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hamba pilihan-Mu, para pastor yang merayakan ulang tahun imamatnya pada saat ini, Pastor Petrus Rimba, Pastor Junarto Timbang, Pastor Hendrik Palimbo, Pastor Oslan Lewi, dan Pastor Cornelius Batliol. Engkau telah memilih mereka dari tengah-tengah umat-Mu dan mengutus mereka untuk pula memimpin umat-Mu dan mendampingi umat-Mu di dalam hidup iman mereka. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan kesetiaan di dalam menjalankan tugas perutusan masing-masing, agar mereka pun dapat mengalami sukacita dan kegembiraan dalam pelayanan-pelayanan mereka kepada umat-Mu. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, Bapak Audi Armi Intan, Bapak Antonius Yanto Rikarno Tunggala, anak Rusel dan Rian, Bapak Yonan Widianto, Bapak Oe Tekhong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Ibu Lina Cendrawasi, Ibu Tan Siu Eng, Ibu Sieni Wifari. Semoga mereka Engkau bukakan pintu surga, agar mereka sungguh dapat mengalami sukacita dan kebahagiaan surgawi
untuk kehidupan yang kekal. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu untuk mendampingi dan menuntun mereka di dalam hidup iman mereka, juga di dalam segala rencana pekerjaan dan usaha-usaha mereka. Semua ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, ya Allah, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
orang beriman. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadaan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bukalah hati kami, ya Tuhan, sehingga kami memperhatikan sabda putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku."
Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang disampaikan Injil hari ini dari sudut pandang manusiawi, maka seperti para pekerja tadi, kita akan melihatnya bahwa Allah pasti tidak adil. Tetapi toh juga kalau dari sisi manusiawi yang lain kita melihat, sesungguhnya tidak. Kenapa? Bukankah kalau kita tadi melihat kebun anggur itu, si pemilik kebun anggur itu mencari pekerja untuk kebun anggurnya, dan setelah menemukannya mereka menyepakati upah 1 dinar sehari. Jadi 1 dinar sehari. Nah, kemudian pekerja-pekerja lain mulai bekerja, ada yang betul pagi-pagi benar, ada yang kemudian jam 9, ada yang kemudian jam 12, ada yang kemudian jam 3, kemudian ada yang jam 5. Nah, tetapi memang tadi dikatakan pekerja yang pertama ditemukan yang pagi-pagi itu mereka sepakat 1 dinar sehari. Itulah ukuran si pemilik kebun anggur, 1 dinar 1 hari. Dan betul si pemilik kebun anggur memberi upah kepada para pekerja itu mulai dari masuk yang awal sampai masuk yang terakhir, semuanya diberi 1 dinar. Tidak adilkah si pemilik kebun anggur itu? Pasti adil. Sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada para pekerja itu. Tetapi yang sesungguhnya tidak adil adalah justru pekerja yang dikatakan pekerja yang paling awal masuk. Karena tadi dikatakan diberikan upah itu mulai dari yang masuk paling akhir sampai yang paling awal. Dan yang memprotes
atau yang bersungut-sungut adalah yang masuk pertama, karena merasa bahwa dia bekerja banyak, mestinya mendapat banyak, ketimbang mereka yang bekerja sedikit tetapi tetap mendapat upah yang sama dengannya. Nah, sesungguhnya yang memprotes inilah yang tidak adil. Kenapa? Karena dia sendiri sudah sepakat dengan si pemilik kebun anggur itu 1 dinar sehari. Kenapa dia harus protes? Dan bukankah dia sudah setuju 1 dinar sehari itu? Kenapa dia harus mengatur si pemilik kebun anggur untuk diberi bayaran lebih banyak? Karena dia melihat bahwa yang bekerja sedikit diberi 1 dinar, mestinya dia bekerja lebih banyak, diberi lebih dari 1 dinar itu. Tetapi kembali bahwa bukankah mereka sudah sepakat 1 dinar sehari? Nah, demikian juga sebenarnya kita yang beriman kepada Allah seringkali juga berlaku demikian. Merasa bahwa kita mempunyai hak untuk meminta lebih kepada Allah berkatnya, karena kita merasa sudah sangat berjasa dengan kehidupan iman kita. Padahal dengan kehidupan iman kita, bukankah Allah menjanjikan rahmat keselamatan? Semua orang yang percaya kepadanya dijanjikan rahmat keselamatan. Itulah rahmat yang paling besar. Tetapi seringkali kita meminta lebih dari itu. Dan yang aneh, seringkali kita mendesak. Kita maunya sekarang, kalau tidak, maka Allah tidak adil. Allah tidak memperhatikan kita. Allah tidak mengasihi kita. Kita ingin minta sekarang, diberi sekarang. Atau mungkin seringkali, sering kita juga mendengar umat yang curhat begini. Bagaimana saya sudah berdoa sekian lama, tetapi apa yang saya kehendaki, apa yang saya inginkan tidak pernah juga dikabulkan. Apakah benar memang Allah mengasihi kita? Kadang-kadang kita jatuh di dalam kesalahan dan dosa hanya karena penilaian kita sendiri terhadap Allah. Padahal kita ini adalah orang-orang yang sesungguhnya seluruhnya menggantungkan diri kepada Allah. Dan karena itu kita berpasrah, Allah yang mengatur semuanya. Dalam bacaan pertama sangat jelas. Allah menyampaikan lewat Nabi Yesaya bahwa rancangan Allah itu bukan rancangan kita. Kita boleh mengatakan saya yang mengatur kehidupan saya, bisa saja. Tetapi rancangan Allah untuk kehidupan kita, untuk memperoleh kehidupan yang kekal, bukan rancangan kita. Artinya kita tidak bisa mengatur Allah untuk dapat sesegera mungkin memberikan berkat-Nya kepada kita ketika kita memintanya. Allah tahu dengan rancangannya, tahu persis apa yang mestinya Allah berikan kepada kita masing-masing. Jangan kita mengatakan kenapa Allah mengabulkan doanya si A sementara dia tidak mengabulkan doa saya. Bukankah saya sama-sama setiap saat di depan Bunda Maria berdoa berdeposi, kok dia dikabulkan, saya tidak? Nah, kalau kita sudah masuk pada pemikiran seperti itu berarti bahwa kita mengatur dan merancang apa yang Allah harus berikan kepada kita, dan bukan rancangan Allah. Nah, itu keliru. Mestinya kita justru menunggu, berpasrah, menyerahkan diri kepada Allah, bagaimana Ia memenuhi segala rancangannya terhadap kehidupan kita. Dan itulah iman kita. Kalau kita juga melihat iman
Abraham, bagaimana ia diminta oleh Allah untuk pergi ke tempat di mana ia tidak tahu, tetapi ia mau pergi. Apakah ia tahu persis apa yang Allah akan berikan? Tidak. Dan apakah ia merancang apa yang Allah harus berikan kepadanya? Juga tidak. Ia hanya mengikuti apa yang Allah tunjukkan kepadanya dan Allah memberikannya kepadanya. Nah, inilah iman yang mesti menjadi teladan bagi kita. Seperti apa yang disampaikan dalam bacaan kedua oleh Rasul Paulus. Bagaimana ketika ia sungguh menyadari hidupnya ini telah dirancang bangun oleh Allah. Maka ketika dia menderita di dalam penjara, kalau ia hanya merancang dalam kehidupannya sebagai manusia apa yang Allah harus berikan, dia katakan ia akan meninggalkan, lebih baik ia cepat-cepat pergi dan hidup bersama dengan Kristus. Tetapi tidak, ia justru diutus, meskipun dia harus menderita, ia diutus untuk mewartakan kabar keselamatan kepada manusia. Dan itu ia katakan meskipun dia harus menderita, ia harus tetap ada bersama dengan orang-orang untuk dapat mewartakan karya penyelamatan Allah. Itulah rancangan Allah baginya. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari lewat sabda-sabda Allah yang kita dengarkan ini, kita juga menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah di bawah rancangannya, agar apa yang Ia kehendaki bagi kita untuk keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita sungguh dapat terlaksana. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Allah memberi anugerah kepada manusia dengan murah hati, melebihi dugaan kita yang paling berani. Juga orang yang paling akhir dan paling rendah tidak dilupakannya. Maka marilah kita berdoa dengan kepercayaan sebesar-besarnya dan mengatakan kepadanya, Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak memandang rendah saudara-saudari kami yang lemah dan menakut-nakuti mereka dengan bersikap angkuh, melainkan semoga kami bersikap ramah dan penuh perhatian bagi mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi para pewarta Injil dan pengkhotbah, ya Bapa, semoga para pewarta Injil dan pengkhotbah mewartakan Injil Yesus Kristus dengan tekun dan berani, dan semoga Bapa membalas usaha mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu.
bagi saudara-saudari kita yang tunakarya. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang tunakarya segera mendapat pekerjaan, dan bagi anak-anak muda yang tidak bersekolah, semoga mendapat bimbingan yang berguna untuk masa depan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami mengabdi kepada Tuhan dan saling melayani tanpa mengharapkan penghargaan atau balas jasa, melainkan terdorong oleh kemurahan hati yang tulus. Marilah kita mohon. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita. Dan sambil pula kita mengingat, mendoakan saudara-saudari kita, keluarga dan orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Dan kita juga bersyukur bersama dengan para pastor yang merayakan ulang tahun imamatnya, Pastor Petrus Rimba, Pastor Junarto Timbang, Pastor Hendrik Palimbo, Pastor Oslan Lewi, Pastor Cornelius Batlior. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih bersama dengan kelima hamba-Mu, para pastor yang telah Engkau pilih dari tengah-tengah umat-Mu untuk memimpin umat-Mu dan mendampingi umat-Mu di dalam hidup iman mereka. Berikanlah kesehatan dan juga semangat bagi mereka agar sungguh dapat melayani umat yang Engkau percayakan kepada mereka masing-masing. Dan semoga lewat pelayanan-pelayanan itu mereka juga semakin diteguhkan dalam iman dan penuh sukacita berbagi bagi sesama yang mereka layani. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Mari juga kita mohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Bapak Audi Armi Intan, Bapak Antonius Ianto Ricarno Tunggala, anak Rusel dan Rian, Bapak Yonan Widianto, Bapak Oi Tek Hong, Bapak Barnabas Abdul Tunggala, Ibu Lina Cenrawasi, Ibu Tan Siu Eng, Ibu Sieni Wifari. Bapa yang Maha Baik, bukakan pintu surga bagi hamba-hamba-Mu ini. Jikalau ada kelemahan dan kesalahan mereka ketika hidup di dunia ini, kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang Maha Rahim yang akan mengampuninya. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, berikanlah kekuatan iman bagi mereka, tuntun mereka di dalam hidup iman mereka, dalam kehidupan di dunia ini, dalam mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh dapat memperoleh kemurahan dan kasih setia-Mu lewat kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan Allah kami, walaupun kami mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya, kami tetap hanyalah hamba yang tak berguna, sebab Engkau tidak berhutang apa-apa kepada kami. Namun kami tahu bahwa Engkau dekat dengan kami, serta memenuhi kami dengan segala anugerah yang baik. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persembahan puji syukur 382. Ambil
mohon menjadi hartaku. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, bersama persembahan roti dan anggur ini, kami unjukkan kepadamu doa-doa kami. Kami mohon semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ia Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup.
Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya
percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dari seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael,
doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menunjukkan kepada kami keadilan dan cinta kasih yang sejati. Semoga dengan rahmat sakramen Ekaristi ini, kami dimampukan untuk bersama-sama mewujudkan keadilan, kedamaian, dan cinta kasih dalam hidup kami setiap hari. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup puji syukur 654. Yang berteduh pada